Kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Allah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah yaku. Lihatlah kami
ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar, dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, 1 hari setelah kita merayakan Natal, kita diajak untuk merayakan pesta keluarga kudus. Dan memang di hari ini gereja mengajak kita untuk melihat bagaimana relasi Allah, relasi manusia, dan terlebih bagaimana Allah hadir di tengah-tengah manusia. Relasi keluarga inilah yang tentu bagi kita semua menjadi tidak jelas, tidak mudah, tetapi sekaligus menjadi kekuatan. Yesus, Sang Putra Allah itu menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah keluarga Maria dan Yusuf. Kisah ini memang berlatar belakang tradisi Yahudi, di mana anak yang berumur 12 tahun itu sudah mulai diajak untuk terlibat, bahkan nanti ada upacara tertentu, dan setelah itu ia baru boleh terlibat secara penuh dalam peribadatan. Mungkin kalau kita seperti komuni pertama begitu. Sehingga memang ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus dikenalkan dengan peribadatan Yahudi. Lalu yang berikutnya, peristiwa yang menjadi tradisi ini akhirnya dibalut dalam sebuah kisah keluarga di mana Yesus ternyata tertinggal di Yerusalem. Maria dan Yusuf tidak mengetahuinya, sehingga ia harus kembali dan mencari Yesus. Menurut saya ini sebuah peristiwa biasa, bagaimana ketika orang tua mungkin sedang mencari anaknya dan seterusnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana pengalaman ini kita renungkan dalam kacamata kita sekarang ini? Yang pasti ternyata tradisi mengenalkan anak pada peribadatan itu sudah ada sejak dahulu. Dan kita juga sebagai orang-orang Katolik sebenarnya juga diajak sejak awal untuk mengenalkan anak-anak kita ini pada peribadatan. Mungkin memang karena pandemi ini sehingga tidak mudah ya, ada keterbatasan.
Tetapi sebagai keluarga Katolik, kita tetap mengupayakan supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Para orang tua mencoba mengenalkan bagaimana tradisi Katolik ini juga dihadirkan dalam keluarga. Maka mungkin kalau merayakan Ekaristi bersama-sama mungkin tidak mudah karena ada keterbatasan dan harus daftar, mungkin usia juga anak-anak semuanya tidak memenuhi. Tetapi minimal ada budaya yang dibangun. Misalkan dengan doa bersama begitu. Di sini ada keluarga-keluarga ini, apakah sudah terbiasa doa bersama di keluarga? Ada doa makan begitu, lalu ada doa malam, doa sore, doa rosario begitu. Ini ada anak-anak apa enggak ini? Ada. Gimana yang anak-anak orang tuanya pernah mengajak doa bersama apa enggak? Atau orang tua sudah sering mengajak anak-anaknya berdoa bersama atau belum? Iki lek sing ditakoki wong tua jawabnya mesti wangel ya. Antara gedek karo mantuk jadi miring. Sret. Inilah yang bisa kita lihat, ternyata keluarga kudus ini juga dibangun dalam tradisi suci. Bagaimana mereka juga masuk dalam tradisi Yahudi peribadatan yang dikenalkan. Dan memang ketika usia anak 12 tahun itu mereka dikenalkan dengan Taurat, dikenalkan dengan kitab suci. Dalam tradisi Yahudi juga dikenal bahwa ada 3 guru dalam hidup. Yang pertama adalah ibu, karena seorang ibu itu adalah dia yang melahirkan dan membawa terlebih dahulu, maka dia dikatakan sebagai guru yang pertama. Lalu setelah usia 12 atau 13 mengawali masa remaja, mulailah guru yang kedua, yaitu ayah. Mulai mendidik aturan-aturan, mulai mendidik pedoman-pedoman hidup bersama, bagaimana ia harus bersikap dengan sesama. Dan yang ketiga adalah Taurat atau kitab suci. Itulah guru yang ketiga menurut tradisi mereka. Maka Yesus ini dibawa dikenalkan pada guru yang ketiga ini. Dan kita tahu di situ terjadi sebuah dialog atau diskusi dikatakan. Mereka duduk menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para pengajar sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus berdialog. Dikenalkan peribadatan, dikenalkan dengan berbagai macam tradisi suci. Dan kalau kita gandengkan dengan keluarga, tentu itu sebuah peristiwa yang biasa. Seorang ibu yang ngajari anaknya, ayo terima kasih. Ya. Lalu ayahnya mulai, ya sudah kamu itu laki-laki harus jangan gampang nangis. Ya. Kalau dipukul ya mukul lagi gitu ya. Jangan cemen, bapaknya biasanya melatih. Lalu juga bagaimana keluarga itu juga mengajak bersama-sama, ayo yang nakal, jangan nakal-nakal. Itu sebuah kebiasaan keluarga yang sangat biasa. Maka peristiwa hari ini saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa keluarga yang biasa ini akan diterangi oleh Yesus sendiri dalam kacamata keluarga kudus Nazaret. Ada gambaran keluarga kudus yang dikatakan bahwa mereka terpandang bukan karena kekayaan, kepandaian, tapi mereka terpandang karena kesederhanaan dan kehangatan relasi mereka. Maka hari ini kita juga diingatkan sejauh mana kita membangun relasi kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Menjadi orang tua bukan status, tetapi menjadi orang tua itu adalah karakter. Karena dengan menjadi orang tua, Anda punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anak. Menjadi istri bukan status, menjadi suami bukan hanya status, tetapi sebuah karakter untuk membangun relasi.
Maka kalau disebut suami, dia punya tanggung jawab kepada istri. Kalau disebut istri, maka dia punya tanggung jawab kepada suami. Menjadi ibu bukan hanya perkara ketika dia bisa melahirkan, punya anak, bukan. Ibu juga menjadi sebuah karakter. Bagaimana keibuan itu mengayomi, mendidik, bahkan merawat, itulah yang menjadi karakter. Seorang ayah bukan karena dia punya anak. Dan sekali lagi bukan status. Maka tidak ada yang pernah menulis status seorang bapak, tidak ada. Karena seorang ayah, seorang bapak sekali lagi adalah karakter. Kebapaannya inilah yang sungguh menjadi peran yang penting dalam keluarga. Demikian juga dengan anak-anak. Ya. Anak-anak itu bukan status. Anak-anak juga karakter. Karena dengan menyebut diri anak-anak, maka saya punya orang tua yang harus saya banggakan, harus saya hormati, harus saya hargai, yang harus saya mintai nasihat. Disitulah peran itu muncul dalam keluarga kudus itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi hari ini kita diingatkan bahwa relasi keluarga sungguh menjadi relasi yang tidak hanya indah, tetapi harus menjadi relasi yang sangat penuh dengan kebahagiaan. Disitulah peran masing-masing saling memberikan, di mana masing-masing juga mencurahkan supaya kebahagiaan bersama ini menjadi milik dan dirasakan semua anggota keluarga. Maka mari kita persembahkan keluarga-keluarga kita masing-masing dengan seluruh pergulatan hidupnya. Semoga apa yang terjadi tetap patut kita syukuri dan memampukan kita juga menikmati kebahagiaan itu. Jadikanlah keluarga menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.